pada saat itu apakah patung itu hanya 3 ini saja? Enggak, banyak. Ya. Di masa masyarakat jahiliyah pada saat itu, patung itu jumlahnya banyak sekali. Makanya ketika Fathu Mekah, pembebasan kota Mekah, itu sampai dalam sirah Nabawiyah dijelaskan sampai 360 patung itu di sekitar Ka'bah itu. Jadi ketika Rasulullah dan kaum muslimin datang ke kota Mekah, di sekitar Ka'bah, kota Mekah, pada masa Fathu Mekah, pembebasan kota Mekah, itu sampai 360 patung itu jumlahnya. Itu yang hanya di sekitar Ka'bah, belum tempat-tempat yang lain. Menunjukkan bahwa mereka meyakini bahwa patung-patung itu sebagai sembahan. Walaupun kemudian alasan di dalam Al-Quran menggambarkan alasan mereka. Mereka menyatakan bahwa enggak, kami tidak mendingan kafir, nyaman. Muslim udah dari lahir, masa kalah sama yang mualaf? Tuh, cina. Belajar apa di Universitas Islam? Kelakuan nggak ada adabnya. Jika nama diajarnya geografi. Ini buat Anin. Nih udah mulai menarik nih, ya. Walaupun mungkin masih ayano ya masuk. Kalau mau disambung-sambungkan, yang disidik-sidik mah jika masuk, tapi yang ngena banget dengan pernyataan Al-Quran, nah itu tuh yang. Boleh ada lagi yang mau ngasih masukan? Sambil melatih teman-teman semua, melatih cara berpikir, karena memang bahasanya ini meluruskan cara pikir ya, mungkin ada beberapa hal yang kita nggak terlatih nih dengan cara berpikir dan dengan gaya-gaya komunikasi yang disampaikan sama Allah. Rajin ibadah tapi sering maksiat. Pertanyaannya mana? Rajin ibadah tapi sering maksiat. Gitu barunya nadana. Kan bentuknya pertanyaan tadi ya? Iya, pertanyaan. Rajin ibadah tapi masih wah, apa di kamu? Dari kamu atuh tikar nggak bahas ayat Quran, dari kamu sewot ya. Banyak ternyata ya. Ini satu lagi mungkin ya. Maka nikmat Tuhan mana lagi yang akan kau dustakan, Luis? Ini dijawab lagi ku ayat Quran, Masya Allah. Nah, taluk eleh semuanya ku tata. Ya, betul. Ya, jadi silakan nanti teman-teman sekalian. Ini di dalam Quran banyak memang seperti itu. Ya, di dalam Quran banyak seperti itu. Jadi bentuknya itu Allah bertanya itu sebetulnya nggak menunggu jawaban dari kita atau tidak membutuhkan jawaban dari kita. Tapi memang bentuknya adalah pengingkaran supaya kita jangan melakukan perbuatan seperti itu gitu. Dan ini kan tadi sampaikan bahwa ini dalam kehidupan kita sehari-hari banyak sebetulnya ucapan-ucapan seperti itu ya. Gitu. Itu gaya Quran sebetulnya. Hanya kadang kita nggak menyadari, oh ternyata ini Quran tuh gaya komunikasinya indah sekali. Ya, indah sekali gaya Al-Quran itu. Ya. Makanya contoh misalkan dalam hal kaulan saja, perkataan. Itu kan Quran menggunakan gaya kaulan sadida, berkatalah dengan perkataan yang lembut, kaulan karima, perkataan yang baik, dan seterusnya. Ya, itu gaya komunikasi Al-Quran. Ya, jadi silakan teman-teman nih, alhamdulillah sudah banyak yang sudah mulai berpikir, ya. Oh ternyata ini teh gaya Quran itu memang begitu. Jadi nggak langsung menjatuhkan gitu ya, nggak langsung menjatuhkan mereka. Teh salah, tidak begitu. Tapi sok munculkan pertanyaan gitu. Kadang kalau kita sebagai orang tua gitu ya ke anak gitu, ketika anaknya susah gitu ya, dikasih nasihat, kasih tahu, mungkin coba gaya komunikasinya rubah. Ya, jangan langsung menyatakan si Dede mau bodoh, si kakak mau bodoh, tidak begitu. Ya, tapi mungkin dengan gaya-gaya komunikasi. Ya, tapi anak kemudian jadi paham. Oh ini teh sebetulnya ayah sama ibu itu sebetulnya nggak senang dengan perbuatan saya seperti ini. Padahal nadanya bertanya misalkan ayah ibu ke anaknya. Tapi padahal nada pertanyaannya itu adalah pertanyaan supaya si anaknya tidak melakukan hal seperti itu. Ya, gitu. Itu namanya istifham inkari at-tahakkumi. Jadi bertanya, mengingkari pertanyaan itu, gitu kan? Diingkari apa yang mereka lakukan, kemudian at-tahakkumi.
disertai dengan sindiran, ya tahakumi. Jadi tahakum itu sindiran yang keras, ya. Baik, teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, di ayat 19, 20 dan seterusnya ini, ya, di situ Allah tadi saya sampaikan di dalam surat An-Najm ini menyebut 3 berhala yang disembah oleh masyarakat pada saat itu. Ya. Jadi ada Lata, ada Uzza, ada Manat. Nah, Lata itu apa sih? Ini saya coba baca dalam tafsirnya. Jadi Lata, Uzza, dan Manat itu adalah asnamun kanat ta'buduhal arabu fi jahiliyatiha. Itu adalah patung-patung yang dibikin oleh mereka, oleh masyarakat pada saat itu, yang mereka sembah. Ya. Falata kanat li Thaqif. Jadi Lata itu dibikin oleh orang-orang Thaqif, penduduk Thaqif. Wa aslu dzalika anna rajulan kana yalutus sawiqa lil haji. Jadi ternyata Lata ini adalah seseorang. Jadi seorang laki-laki yang kerjanya adalah menumbuk tepung. Jadi Lata yalitu, ya. Orang yang kerjanya menumbuk tepung. Siapa Lata itu? Ya, kerjanya menumbuk tepung, kemudian untuk siapa? Untuk lil haji, untuk jamaah haji. Falamma mata tatkala Lata ini meninggal, aqafu ala qabrihi. Mereka beribadah di atas kuburan Lata, ya'budunahu, kemudian menyembahnya, summa sona'u lahu suratan wa abaduha. Kemudian mereka dibikin patungnya Lata itu, kemudian mereka sembah. Nah, gitu. Jadi Lata yalitu itu tukang menumbuk tepung, ya. Itu tukang ngabolak-balikin tepung. Namun orang mah tukang ngabolak-balikin tepung. Tukang naon tah? Tukang bolak-balik tepung. MC teu kabayang. Tukang martabak. Ya, bolak-balik tepung. Nah, itu kerjaan dia begitu. Jadi kerjanya adalah dia menumbuk tepung, ya, gitu, membolak-balikan tepung. Untuk apa? Untuk dipersembahkan kepada mereka yang melaksanakan ibadah haji. Ya, gitu. Jadi ketika Lata ini sudah tidak ada, dibikinkan patungnya, generasi yang setelahnya kemudian mereka menyembah patung Lata itu. Kemudian Uzza. Sedangkan Uzza itu adalah syajaratun bi Ghatafan kanu ya'budunaha. Jadi Uzza itu sebuah pohon sebuah pohon yang berada di Ghatafan yang mereka sembah. Wahia baina Makkah wa Thaif. Ya, tempatnya, lokasinya itu antara Mekah dan juga Thaif. Wa ba'atsa Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam ba'dal Islam Khalid bin Walid, dan Nabi SAW mengutus seorang sahabat yang bernama Khalid bin Walid untuk menebang pohon itu supaya tidak disembah oleh masyarakat pada saat itu. Nah, dalam sirah dijelaskan ketika Khalid bin Walid hendak menebang pohon itu, Khalid sambil berkata, "Ya Uzza." Kata Khalid, "Ya Uzza, kufranaka la subhanaka, inni ra'aitullaha qad ahanaka." Ya, wahai Uzza, kekufuran telah menyelimuti kamu. Tidak ada kesucian pada dirimu. Sesungguhnya aku melihat Allah menghinakan kamu. Itu kata Khalid ketika mau menebang pohon itu. Jadi Uzza itu syajaratun, ya, pohon yang ada di Ghatafan, itu antara Mekah dengan Thaif yang disembah oleh masyarakat. Begitu juga mereka yang lewat, ya. Kalau ada orang atau masyarakat yang lewat ke situ, itu pun mereka mengadakan ritual-ritual penyembahan terhadap Uzza itu. Ada lagi yang menyebut Uzza itu bukan pohon tapi sebuah bangunan yang kemudian disembah oleh masyarakat pada saat itu. Kemudian ini juga sama seperti pernyataan Abu Sufyan. Jadi qala Abu Sufyan yaum Uhud, ketika terjadi perang Uhud antara kaum muslimin dengan masyarakat kafir pada saat itu, ya, maka kemudian Abu Sufyan mengatakan, pada perang Uhud itu, lanal uzza wa la azza lakum. Nah, itu katanya begitu. Jadi kata Abu Sufyan, lanal uzza wa la azza lakum. Kami memiliki Uzza, sedangkan kamu Muhammad tidak memiliki Uzza. Jadi Uzza ini
Tuhan yang memang disembah oleh masyarakat Arab, dan mereka meyakini bahwa Uzza ini bisa mendatangkan manfaat atau juga bisa menolak madarat atau bahaya. Makanya pernyataan ketika perang Uhud itu Abu Sufyan bilang kepada Rasulullah, "Lanal Uzza wala Azza lakum." Kami punya Uzza, sedangkan kamu Muhammad, kamu tidak punya Uzza. Faqala Rasulullah SAW, kemudian Rasulullah SAW bersabda, Allahu maulana wala maula lakum. Allah adalah pelindung kami, sedangkan kalian gak punya pelindung. Nah, itu jawaban yang sangat menohok begitu ya dari Nabi SAW. Man halafa faqala fi halafihi wal lata wal uzza. Ini dalam riwayat yang lain, dalam riwayat Imam Al-Bukhari, itu biasa masyarakat itu kalau mereka mereka bersumpah itu suka menyebut Tuhan-Tuhan mereka. Itu kebiasaan masyarakat. Ya. Jadi kalau mereka bersumpah menyebut demi Lata, demi Uzza, wal Lata wal Uzza, demi Lata, demi Uzza. Itu kebiasaan mereka. Nah, makanya bagi kita, bagi seorang muslim, ya, ketika kita bersumpah, itu tidak boleh menyebut sumpahnya dengan menyebut Tuhan-Tuhan atau berhala-berhala, tapi kita sebut dengan wallahi. Cukup. Nggak usah ditambah dengan wallahi wa rasulihi. Nah, nggak usah. Ya, nggak usah disambung dengan demi Rasul, nggak usah. Ya, tapi cukup wallahi, demi Allah. Dulu masyarakat jahiliyah kalau bersumpah menyebut Tuhan-Tuhan mereka, demi Lata, demi Uzza. Nah, kita ganti, kalau kita bersumpah kita ucapkan wallahi, demi Allah. Ya. Begitupun masyarakat Arab jahiliyah itu kalau mereka makan misalkan ya, kalau mereka makan itu mereka menyebut Tuhan-Tuhan mereka. Gitu ya, dengan nama Lata, dengan nama Uzza, gitu ya. Gitu. Nah, kita ganti ya. Ketika kita makan atau minum, maka cukup kita menyebut Bismillah dengan nama Allah. Ya. Jadi yang kita sebut itu adalah Allah. Ya. Ini teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Tiga Tuhan atau tiga patung yang mereka sembah ya. Satu lagi itu Manat ya. Jadi kalau Manat itu adalah sakhrah. Sakhrah itu batu ya, batu yang dimiliki oleh Huzail dan juga Khuza'ah gitu ya. Nah, mereka agungkan batu itu ya, jadi mereka agungkan, mereka sembah. Jadi ada Lata, ada Uzza, ada Manat. Nah, kenapa hanya tiga ini saja yang disebut? Karena teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, tiga ini mewakili semua patung-patung yang ada di masyarakat Arab pada saat itu. Ya. Jadi di sekitar Ka'bah itu ada patung, kan begitu. Kemudian di sekitar Yathrib, Madinah, dulu namanya Yathrib, sekarang namanya Madinah, itu pun ada patung, gitu ya. Jadi tiga patung ini mewakili patung-patung yang lain. Maka Quran hanya menyebut tiga patung ini saja. Lata, Uzza, dan juga Manat. Baik. Kemudian itu yang pertama ya. Jadi yang pertama adalah keyakinan mereka, cara pandang mereka atau masyarakat pada saat itu bahwa patung-patung itu sebagai Tuhan. Nah, ini kemudian dibantah dengan cara gaya komunikasi Quran dengan menggunakan pertanyaan, pengingkaran, dan juga at-tahakumi disertai dengan sindiran. Gitu. Nah, kemudian yang kedua, kekeliruan mereka adalah keyakinan mereka bahwa malaikat itu adalah anak perempuannya Allah. Ini luar biasa bagaimana beraninya mereka. Kan pandangan masyarakat Arab yang namanya perempuan itu apa? Perempuan itu sesuatu yang menghinakan bagi mereka. Makanya tadi saya sampaikan ayatnya, kalau diberikan kabar bahwa istrinya lahir anak perempuan, itu langsung ya, dhalla muswaddan, wajahnya langsung merah. Saking apa? Marahnya, kesalnya. Karena lahir anak perempuan. Sekarang anak perempuan dinisbahkan kepada Allah. Bahasa Sunda nama-nama. Kacida. Ya, apa yang lebihnya lagi apa ya? Jadi mereka nggak suka dengan status anak perempuan. Sekarang anak perempuan disandarkan kepada Allah. Coba. Ya. Makanya
Ini aneh gitu. Bukankah mereka meyakini bahwa anak perempuan itu sesuatu yang menghinakan? Anak perempuan itu sesuatu yang mereka anggap mereka nggak senang kalau lahir anak perempuan. Tapi kemudian mereka meyakini bahwa malaikat itu adalah anak perempuan Allah. Makanya Allah pun menggunakan gaya bahasa lagi. Alakumul dzakaru walahul unsa. Apakah bagi kalian anak laki-laki, sedangkan bagi Allah anak perempuan? Atau kalau begitu, kalau Allah punya anak laki-laki nggak apa-apa? Bukan begitu. Ayat ini tidak sedang ingin membahas bahwa selayaknya bagi Allah itu adalah anak laki-laki, bukan. Gitu. Tapi aneh, ya, sesuatu yang mereka anggap hina karena anak perempuan, tapi kemudian mereka sandarkan anak perempuan itu kepada Allah. Kan ini bentuk penghinaan sebetulnya. Ya, cekurang eta teh hina gitu kan? Cekurang eta teh sesuatu yang menghinakan, ayeuna disandarkan ka batur. Kan bentuk penghinaan itu. Ya. Makanya di sini sama menggunakan istifham inkari at-tahkumi lagi. Sama juga menggunakan pertanyaan. Ya. Jadi pertanyaan lagi, alakumul dzakaru walahul unsa. Ya. Apakah bagi kalian anak laki-laki, sedangkan bagi Allah anak perempuan? Padahal kalian sendiri benci dengan anak perempuan. Kan? Ya. Nah, maka kalimat istifham ini, pertanyaan di ayat ini adalah bantahan ya, bantahan terhadap mereka ya, karena mereka sudah membuat kebohongan. Mereka sudah membuat kebohongan kepada Allah, yaitu dengan mencakup dua hal. Satu, menyandarkan anak kepada Allah. Kemudian yang kedua, mengkhususkan bahwa Allah memiliki anak perempuan, bukan anak laki-laki. Jadi menyandarkan Allah punya anak saja, itu adalah sebuah bentuk penghinaan. Makanya di dalam surat Al-Ikhlas dengan tegas, Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid, walam yulad. Allah tidak melahirkan, Allah juga tidak dilahirkan. Ya. Maka ketika menyandarkan bahwa Allah punya anak, ini adalah sebagai bentuk penghinaan. Ya, kalau saya baca dalam tafsirnya, kalimatnya sesuatu yang menjijikkan. Ya. Jadi menyandarkan anak kepada Allah adalah sesuatu yang menjijikkan, sesuatu yang menghinakan. Nah, ditambah lagi mereka menyandarkan anak perempuan kepada Allah, lebih tambah menghinakan, mereka lebih tambah menghinakan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, jadi kalimat ini, kalimat alakumul dzakaru walahul unsa, apakah bagi kalian anak laki-laki sedangkan bagi Allah anak perempuan, ini bukan berarti, sekali lagi, bukan berarti bahwa kalau begitu Allah layak dong punya anak laki-laki, bukan. Kalimat bukan apakah bagi kalian anak laki-laki sedangkan bagi Allah anak perempuan, ini sebetulnya kalimat ini untuk menjelaskan begitu, mohon maaf ya, begitu jahlunnya, begitu bodohnya orang yang menyatakan begitu demikian. Ya. Ini pernyataan seperti itu seperti pernyataan orang yang tidak memiliki akal. Bahasa tafsir begitu, ya, bahasa tafsirnya. Ya, jadi seperti orang yang tidak memiliki pemikiran. Ya, kan sangat aneh. Bagi mereka perempuan itu sesuatu yang menghinakan, tapi disandarkan kepada Allah. Nah, di mana logikanya gitu? Di mana cara berpikirnya? Ini maka kemudian Allah pun menggunakan nada bertanya untuk mengingkari atas apa yang sudah mereka perbuat. Nah, maka kemudian di ayat 23 sampai ayat 28 di situ terbuka. Kenapa mereka punya cara pandang begitu? Kenapa mereka punya cara pandang bahwa Allah itu bahwa Allah itu patung-patung itu sebagai Tuhan, sebagai sembahan, kemudian juga malaikat itu sebagai anak perempuan Allah. Kenapa mereka sampai berpikir begitu? Nah, itu ya. Kan ketika seseorang dia punya cara pandang, punya pemikiran, itu pasti ada latar belakang. Kenapa dia berpikir begitu? Kenapa cara pandangnya begitu? Ya. Ini Quran kemudian menyingkap. Dan setiap manusia kan punya cara pandang.
teman-teman sekalian juga yang hadir pada malam hari ini, setiap kita itu Allah berikan akal kepada kita, Allah berikan pemikiran kepada kita, dan akal kita, pemikiran kita masing-masing kan berbeda, punya cara pandang begitu. Ya. Nah, maka kemudian Quran menyingkap, ya, membuka tabir. Kenapa mereka sampai berpikir seperti itu? Apa yang melandasi cara pandang mereka? Nah, ternyata di sini di ayat 23 sampai ayat 28 di situ Allah membuka tabir cara pandang mereka. Ya. In hiya illa asma'un sammaitumuha antum wa aba'ukum ma anzalallahu biha min sultan iyattabi'una illa dhanna wa ma tahwal anfus wa laqad ja'ahum mir rabbihimul huda. Ini teman-teman sekalian, ya. Di ayat 23 Allah membuka tiga aspek yang melandasi kenapa mereka sampai berpikir begitu. Nah, ya. Jadi ini indah sekali Al-Qur'an itu. Jadi Quran tidak hanya sekedar ngasih tahu ini kekeliruan mereka, ya, ini kesalahan dalam berpikir, tidak hanya begitu, tapi Quran kemudian juga menggambarkan supaya apa? Memberikan pengajaran kepada kita. Agar apa? Agar kita yang hidup zaman sekarang jangan ikut seperti mereka. Begitu. Ya. Nah, maka tiga hal ini menjadi hal yang penting bagi kita perhatikan, teman-teman sekalian. Apa sebetulnya yang melandasi mereka? Aspek apa sih yang kemudian kenapa mereka bisa menyimpang, ya, dari jalan yang lurus itu? Yang pertama adalah karena mereka mengikuti zon, mengikuti sangkaan. Yang para ulama menyebut zon mereka itu, sangkaan mereka itu disebutnya dengan wahmun, ya, yaitu zon atau sangkaan yang tidak pantas untuk menetapkan suatu perkara yang bernilai, apalagi dalam perkara keyakinan mengenai hal yang gaib. Iyattabi'una illa dzon. Ini, ya, Quran menyingkap, ya, cara pandang mereka. Ternyata iyattabi'una illa dzon. Mereka tidak mengikuti, ya, mereka tidak berpikir seperti itu, mereka punya cara pandang seperti itu karena mereka hanya sekedar zon, ya, sangkaan, bersifat sangkaan. Jadi nggak ada bukti ilmiahnya, ya, bahwa apa yang mereka sembah itu kemudian bisa mendatangkan manfaat dan juga bisa mencegah bahaya. Itu nggak ada bukti ilmiahnya, nggak ada, ya, itu. Nah, maka yang mereka ikuti itu hanya sebagai sebuah sangkaan saja. Makanya di dalam surat Al-Hujurat Allah mengingatkan kepada kita, teman-teman sekalian, ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minadh-dhon. Wahai orang-orang yang beriman, jauhi, ya, oleh kalian prasangka. Inna ba'dadh-dhonni itsmun. Karena sebagian prasangka itu adalah dosa. Disangkaan. Apalagi ketika berbicara hal yang gaib. Makanya kalau kita berbicara hal yang gaib, kawan-kawan sekalian, itu nggak bisa hanya berdasarkan sangkaan. Karena kalau kita berbicara hal yang gaib kemudian sangkaan, nanti muncul kemudian hal-hal yang aneh, mitos dan sebagainya. Jadi kalau berbicara hal yang gaib bagaimana? Ya kalau berbicara hal yang gaib itu harus ada sumber yang jelas. Karena kita manusia biasa tidak tahu perkara yang gaib, maka kita serahkan perkara yang gaib ini kepada yang tahu. Siapa yang tahu perkara yang gaib? Allah lah yang tahu perkara yang gaib, dan juga Rasul yang diperlihatkan oleh Allah perkara yang gaib. Makanya silahkan nanti buka di dalam surat Al-Jin, ya, dalam surat Al-Jin, Alimul Ghaibi. Allah yang maha mengetahui hal yang gaib, fala yudhiru ala ghaibihi ahadan. Dan tidak akan diperlihatkan kepada seorang pun illa manir tadha, kecuali kepada orang-orang yang diridhoi. Siapa orang-orang yang diridhoi itu? Illa manir tadha mir rasulin.
orang yang diridhoi itu adalah sebagian dari para rasul. Jadi kalau berbicara hal yang gaib, kita tanya bagaimana Quran berbicara, Allah yang menjelaskan perkara yang gaib. Kalau berbicara hal yang gaib, kita tanya bagaimana Rasul berbicara. Karena kalau hanya zon, sangkaan, nanti yang muncul cenah. Ya, ada orang yang bilang, ya, cenah, tahan begitu ya, cenah, ari curig teh, rambutna panjang, ya, terus ngapung di jalan, ya, kakinya tidak menyentuh tanah. Apakah setiap orang yang rambutnya panjang disebut jurig? Nah, itu kan cenah, kan begitu. Makanya kalau berbicara hal yang gaib, ketika berbicara cenah atau zon atau sangkaan, nanti yang akan muncul adalah biasanya mitos. Ya, yang akan muncul adalah biasanya mitos. Gitu. Oleh karena itu, tidak ada seorang pun yang tahu tentang perkara yang gaib, karena yang tahu perkara yang gaib itu hanya Allah dan juga sebagian dari para rasul. Tidak semua para rasul tahu. Seperti misalkan begini. Ketika kita di sebuah majelis, kita kumpul di sebuah majelis ilmu. Kemudian yakin nggak bahwa ketika kita kumpul di sebuah majelis, di situ hadir malaikat bersama kita? Tahu dari mana? Nabi yang menyampaikan. Karena Nabi yang menyampaikan ini adalah informasi dari Allah Subhanahu Wa Taala. Oleh karena itu ada sebuah hadis dari Nabi SAW, majalasa qaumun min majlisin yadhkurunallah illa hafatsumul malaikatu wa ghasyiatumur rahmah. Ya, adalah sebuah kaum mereka berkumpul di sebuah majelis, kan gitu ya. Yazkurunallah, mereka berzikir kepada Allah, illa hafatsumul malaikah, kecuali malaikat mengelilingi mereka. Nah, Nabi yang menyampaikan, percaya. Nah, ini tonton saya. Jadi apalagi berbicara keyakinan, berbicara akidah, itu nggak bisa hanya bersifat wahmun, sesuatu yang meragukan, harus berdasarkan keyakinan. Maka keyakinannya apa? Keyakinannya itu mesti berdasarkan ilmu. Makanya di awal-awal surat An-Najm, Allah menegaskan, wa may yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Bahwa apa yang kita yakini, apa yang kita lakukan itu mesti berdasarkan ilmu. Dengan ilmu itulah kemudian menjadi keyakinan untuk kita, bukan semata-mata cenah gitu. Ya. Nah, ini sifatnya jangan sampai kemudian kita berkeyakinan sesuatu yang sifatnya zon, ya, sangkaan. Ini yang pertama teman-teman sekalian. Jadi cara pandang mereka seperti itu karena itu muncul dari zon mereka, dari sangkaan mereka. Nah, ini kan kayak kalau kita menyembah Allah, kan Allah nggak kelihatan. Kayaknya bagus deh kalau Tuhan ini kita bentukkan. Ini kan hal-hal yang tidak perlu kita lakukan seperti itu, ya. Kemudian yang kedua, apa yang melandasi mereka punya cara pandang seperti itu? Melandasi mereka berpikir seperti itu karena mereka mengikuti hawa nafsu, ya. Wama tahwal anfus, itu kalimatnya begitu, ya. Jadi wama tahwal anfus. Jadi kalau tadi ternyata itu karena zon mereka, sangkaan mereka, ya, maka kemudian yang kedua adalah wama tahwal anfus, karena mereka condong mengikuti hawa nafsu, ya, gitu. Jadi mereka condong mengikuti hawa nafsu mereka. Ketika kebenaran datang, ketika Islam mengajarkan, ini keliru loh berpikir begitu. Yang harusnya Tuhan tuh seperti ini. Nah, mereka bantah itu. Nggak mau. Kenapa? Karena mereka sudah mengikuti hawa nafsu. Mengikuti siapa? Pokoknya mah tiba lagi ada gitu we. Ya. Tiba lagi gitu, ya gitu we. Nah, tidak mau kemudian menggali lagi, mencari ilmunya dan sebagainya. Ya. Itu ayatnya adalah wama tahwal anfus, mengikuti hawa nafsu. Quran sudah mewanti-wanti, Quran sudah memberikan peringatan kepada kita bahwa wala tattabi'il hawa fayudillaka an sabilika. Ya. Jangan kamu mengikuti hawa nafsumu, karena mengikuti hawa nafsu itu akan membawa kesesatan untuk kita. Ya. Kalau kita mengikuti hawa nafsu, jangankan urusan akhirat kawan-kawan sekalian, urusan dunia cilaka. So, teman-teman misalkan lagi pakai kendaraan, pakai motor, ya, atau pakai mobil, lampu merah,
Ya, lampunya lampu merah nih. Tapi kosong. Cicing tol maju. Tok MC tah. Keur pakai motor ya. Ya, lampunya lampu merah. Jalan kosong gitu. Belah itu kosong ya. Cicing tol maju. Maju udah nggak ada yang jaga tuh. Ya, gitu. Nah, kalau kita mengikuti hawa nafsu pasti dah usah saha maju, kamu polisi makan gitu. Maju weh gitu. Ya. Ternyata kan begitu banyak peristiwa terjadi. Sangkaannya di sebelah sana kosong, ternyata sebelah sana karena lampunya hijau sehingga dia ingin cepat-cepat. Yang ini maju, yang itu maju. Jebret, tabrakan. Itu urusan dunia. Ya, kalau kita mengikuti hawa nafsu, itu pasti akan bahaya, akan celaka. Apalagi kalau urusan akhirat. Ya. Urusan akhirat, urusan keyakinan, kita mengikuti hawa nafsu kita bukan berdasarkan sumber dari Allah dan Rasulnya. Nah, ini akan membawa kerugian kepada kita, baik di dunia maupun di akhirat. Ya. Ya, kalau di dunia cilaka unggul, kalau di akhirat lebih cilaka, nah kan gitu. Ini yang kemudian menjadikan pelajaran untuk kita teman-teman sekalian. Kemudian yang ketiga, apa sih yang melandasi mereka? Tadi itu adalah zon, sangkaan mereka. Ya, kemudian yang kedua adalah karena mereka mengikuti hawa nafsu. Kemudian yang ketiga, karena mereka berpaling. Ya, berpaling dari petunjuk yang dibawa oleh para rasul. Ya, jadi para rasul ini hadir untuk memberikan petunjuk kepada kita. Para rasul ini hadir memberikan petunjuk kepada umat manusia. Mereka nggak mau. Gitu. Jadi mereka nggak mau ketika Rasul hadir itu. Padahal ya, hadirnya Rasul itu membawa bukti-bukti yang nyata. Bahkan sampai membawa mukjizat. Tapi mereka nggak percaya. Nah itulah manusia kalau sudah mengikuti hawa nafsunya, walaupun kebenaran apa yang disampaikan oleh orang itu adalah kebenaran, seringkali orang nggak mau menerima. Kenapa? Hawa nafsunya yang didahulukan. Itu kawan-kawan sekalian, ya, itu teman-teman sekalian. Jadi ini tiga aspek yang melandasi, yang melandasi cara pandang mereka. Ya, gitu. Aspek yang ketiga ini adalah berpalingnya mereka dari petunjuk yang dibawa oleh para rasul. Padahal para rasul itu membawa mukjizat yang nyata. Walaqad ja'ahum mir rabbihimul huda. Itu ayatnya. Kalimatnya begitu. Walaqad ja'ahum mir rabbihimul huda. Padahal sungguh telah datang al-huda. Al-huda itu pakai alif lam menunjukkan kesempurnaan yang dibawa oleh Islam itu. Ya. Jadi kalau pakai alif lam itu menunjukkan kesempurnaan. Jalannya itu jelas gitu. Jadi kalau kita nih teman-teman sekalian, ini saya ingin menggambarkan al-huda ya. Kalau al-huda pakai alif lam itu sama seperti kita lagi jalan di siang hari. Ya, lagi jalan di siang hari kan matahari begitu terang benderang sehingga ketika kita mencari alamatnya pun tidak susah. Nah, Rasulullah SAW itu datang kepada umatnya membawa petunjuk itu sudah sangat jelas itu. Nggak ada yang abu-abu, nggak ada yang samar-samar. Jelas. Seperti kita berjalan waktu siang hari. Sangat jelas. Makanya di sini, walaqad ja'ahum mir rabbihimul huda. Tapi kenapa mereka berpaling dari Rasul? Mereka berpaling dari apa yang dibawa oleh para Rasul. Karena tadi, mereka mengikuti hawa nafsu. Ya, gitu. Itu teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka kemudian ayat yang selanjutnya adalah ambil insani matamanna falillahil akhiratu wal ula. Bahkan apakah mereka berangan-angan bahwa Tuhan mereka bisa memberikan syafaat nanti pada hari kiamat? Sekali-kali tidak mungkin. Maka di ayat yang selanjutnya di situ menegaskan kembali bahwa patung-patung yang mereka sembah ketika di dunia ini itu kelak di akhirat mereka berharap. Jadi ambil insani mata mana, jadi manusia berharap, berangan-angan dengan apa yang dia cita-citakan. Maksudnya dia berharap ketika nanti di akhirat ya bahwa si patung-patung itu bisa memberikan syafaat. Maka kemudian Quran kemudian meluruskan
wa kam min malakin fis samawati la tughni syafa'atuhum syai'an. Berapa banyak malaikat di langit tidak mampu memberikan syafaat sama sekali. Illa min ba'di ayyadzanallahu liman yasha'u wa yarda, kecuali setelah mendapatkan izin ya dari Allah, kecuali setelah Allah mengizinkan bagi orang yang dikehendaki dan diridhai. Ya. Nah, jadi ayat yang selanjutnya itu menegaskan kembali terkait dengan kekeliruan yang mereka lakukan, bahkan kemudian dijelaskan wa ma lahum bihi min ilmin. Ya. Apa yang mereka lakukan itu tidak berdasarkan ilmu, ilmiahnya nggak ada. Ya. Sekarang ilmiahnya apa? Ketika patung itu dibikin oleh mereka, kemudian patung itu bisa mendatangkan manfaat, bisa mencegah bahaya, ini ilmiahnya seperti apa? Nah, maka Quran kemudian memperbaiki kekeliruan-kekeliruan mereka, bahwa yang bisa mendatangkan manfaat, bisa mencegah bahaya itu bukan patung-patung yang mereka sembah, tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, kita diperintahkan sebagai seorang muslim untuk berlindung kepada Allah, meminta perlindungan kepada Allah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkau ya Allah kami beribadah, dan hanya kepada Engkau ya Allah kami memohon pertolongan. Ya, kita berlindung kepada Allah. Ya. Ketika Nabi Yunus berada di dalam perut ikan paus, ya, yang Nabi Yunus ucapkan adalah la ilaha illa anta. Kan gitu ya, tidak ada Tuhan kecuali Engkau ya Allah. Jadi bagi kita, bagi seorang muslim, kita mesti memperbaiki ya cara pandang kita, bahwa bukan benda-benda itu yang harus kita sembah, tapi yang harus kita sembah adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi teman-teman sekalian, di ayat 19 sampai ayat 28 ini Allah menggambarkan tentang cara pandang, cara pikir ya masyarakat pada saat itu, sekaligus Allah memperbaiki cara pandang mereka, dan juga Allah juga menggambarkan ya apa sih kenapa mereka sampai berpikir begitu. Tadi sudah saya jelaskan ada 3 aspek ya yang melandasi. Yang pertama adalah zon, sangkaan, kemudian yang kedua adalah wa ma tahwal anfus, mengikuti hawa nafsu, dan yang ketiga itu karena mereka tidak mau mengikuti petunjuk Rasul ya, Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Itu teman-teman sekalian, sudah jam 9:30 ya. Jadi untuk tema kita yang kedua, saya kira kita cukupkan dulu. Insyaallah pertemuan selanjutnya masih surat An-Najm, nanti tema yang ketiga ya, tema yang ketiga. Allah a'lam bishawab. Silakan saya kembalikan kepada MC. Baik, Masya Allah, Alhamdulillahirabbil alamin. Teman-teman semua, asik ya kajiannya malam hari ini. Interaktif, kemudian pesertanya banyak, dan juga neranginnya asik gitu, tentang bagaimana cara berpikir. Namanya pikiran harus ada polanya, dan Allah menggambarkan bagaimana pola-pola bahasa, pola komunikasi itu bisa membentuk cara berpikir seseorang, teman-teman semua. Apalagi kalau kita muslim ya, ini kadang-kala ada banyak pertanyaan-pertanyaan yang sepele, kadang-kala kitanya yang nggak bisa jawab. Makanya mudah-mudahan ini bisa memperkaya wawasan kita, teman-teman semua. Kalau ada pertanyaan boleh, 1, 2, 3, oke tidak ada, baik teman-teman semua. Kalau ada yang mau ditanyakan, 1 lah ya, karena lumayan sudah malam juga nih. Tapi kalau tidak ada, ya kita akan lanjutkan pembahasannya. 2 pertanyaan lamun aya ya. Ada pertanyaan? Asal pertanyaan hungkul gitu tadi teh. Apakah kamu tidak berpikir? Ikut kajian terus-terusan nggak ada pertanyaan. Apakah kamu tidak berpikir? Nah, itu teh bahasa Quran ya. Apakah kamu tidak berpikir? Nah, kamu ngaji nama bahasa saya. Silahkan teman-teman semua. Kalau ada yang mau ditanyakan, kalau mau nanya langsung juga mangga. Kalau mau privat, pilih izin dibaca kubatur juga boleh. Ya. Bagaimana?
Atau memang ada pertanyaan katanya. Bentar, saya cek dulu ya. Oke. Di chat ada ya. Bentar. Oh, ini ada. Assalamualaikum Ustaz. Izin bertanya bagaimana cara kita menanggapi atau mendakwahi saudara kita yang cara pandangnya aduhai. Dia berislam secara ritual, salat, rajin, umroh, sedekah, dan lain-lain. Tetapi secara intelektual tidak berislam, mendukung LGBT, bahkan mengeluarkan statement nikah sesama jenis. Tidak apa-apa, asal menghadirkan sakinah dalam diri. Wow, sesama jenis bisa sakinah, Kumaha tah, Ustaz, katanya. Ya, kumaha sakinah LGBT teh. Pokoknya mah menghadirkan ketentraman, we. Ya, jadi teman-teman sekalian, ya, bahwa itu tadi bahwa cara pandang seseorang, cara berpikir seseorang itu sebetulnya memang ada beberapa faktor ya yang menyebabkan orang itu berpikir seperti itu. Ya, yang pertama adalah keilmuan. Jadi keilmuan kita, keilmuan masing-masing kita itu akan melandasi gitu. Makanya kenapa kalau misalkan nih contoh ya, kalau dalam bab fikih misalkan, kita tuh jangan mudah mengatakan salah kepada orang lain. Karena bisa jadi punya cara pandang, ya, punya landasan ilmu yang mereka yakini gitu. Ya. Maka yang dituntut adalah bagaimana saling lapang dada ketika ada perbedaan, ya, kalau dalam bab fikih. Tapi kalau dalam bab akidah, maka ini yang mesti kemudian kita perbaiki. Ya, jadi kalau misalkan kaitan dengan tadi sholatnya rajin ya, ada kawan kita sholatnya rajin, kemudian ibadahnya rajin, sedekahnya rajin, baca Qur'annya rajin. Tapi kenapa gitu kan? Kenapa dia mendukung LGBT? Ya, itu faktor yang kedua adalah faktor lingkungan. Jadi faktor yang pertama adalah faktor sejauh mana keilmuan orang itu. Ya, gitu. Makanya kenapa Nabi SAW itu senantiasa memerintahkan kepada kita, utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi, cari ilmu, tambah wawasan. Karena dengan menambah wawasan, gitu ya, dengan menambah ilmu, ini akan terbuka cara pandang kita. Gitu. Dulu ketika kita misalkan berada di sebuah kelompok, gitu, asal bener nawe gitu orang teh, kan gitu. Kenapa? Ya karena ilmu kita sebatas itu. Tapi ketika kita membuka wawasan yang lain, keilmuan yang lain, ternyata oh ya mereka juga punya landasan begini-begini. Nah, itu yang membuka cara pandang kita, cara pikir kita. Kemudian yang kedua, ya bisa jadi dia ilmunya banyak, ilmunya bagus, tapi ada faktor yang kedua apa? Faktor yang kedua adalah lingkungan. Lingkungan ini bisa membentuk cara berpikir seseorang. Ya. Orang ini dulu misalkan dia nggak suka LGBT, tapi ternyata dia berada di sebuah lingkungan yang sama-sama meyakini bahwa LGBT itu adalah nggak ada masalah misalkan atau hak asasi manusia, maka sedikit-sedikit dia mulai terpengaruh gitu. Ya, apalagi dengan menggunakan dalil tadi, dalil bahwa nu penting mah sakinah mawaddah warahmah. Ya, yang penting mah begitu kan gitu ya. Dan itu ternyata ada kelompok-kelompok yang memang mereka mengkampanyekan. Itu bukan tahun-tahun sekarang saja, udah dari tahun 2000 itu mereka mengkampanyekan terkait dengan bolehnya pernikahan sesama jenis. Ya, bolehnya pernikahan sama jenis. Bahkan pernyataan bahwa bolehnya menikah sesama jenis itu yang boleh asalkan yang terpenting adalah hadirnya ketenangan, itu pun lahir dari seorang ucapan seorang profesor itu. Ya. Jadi seorang profesor ini dia mengatakan bahwa pernikahan sama jenis itu dalilnya ada dalam Quran. Non dalilnya itu surat Ar-Rum 2 hiji. Ya. Di wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha. Kata dia, coba tujuan pernikahan apa sih? Tujuan pernikahan adalah supaya hadirnya ketenangan, hadirnya ketentraman. Jadi lamun Asep nikah jeung Udin, asal tenteram gitunya.
Punten Kang Asep jeung Pak Udin. Ya. Jadi kalau misalkan seorang laki-laki nikah dengan laki-laki kemudian tenang gitu ya, rumah tangganya sakinah mawaddah warahmah, ya berarti tercapai tujuan pernikahannya. Berarti nggak ada masalah. Itu kan pola pikirnya begitu, itu berbahaya. Ya. Bener Kang Udin. Ya, mau contoh begitu ya. Ada sok kepikiran Kang Udin. Ya, gitu. Jadi lingkungan itu bisa mempengaruhi cara berpikir kita, ya, cara berpikir kita. Kemudian yang ketiga, memang ada kelompok-kelompok yang menyeret begitu ya, bukan menyeret ya, membawa gitu ya, supaya kita pun berpikir sama seperti itu, seperti tadi, ya, seperti kelompok-kelompok seperti tadi. Mereka yang mengkampanyekan, mensosialisasikan tentang pernikahan sesama jenis, ini mereka terus kampanye gitu. Mau di media sosial, di media televisi dan sebagainya, terus mereka kampanyekan, ya. Bahkan mereka sampai berusaha supaya dilegalkan pernikahan sama jenis di Indonesia ini kan begitu. Terus mereka bukan seperti itu. Jadi ada kelompok-kelompok yang sengaja mendorong supaya berpikir ke arah situ. Nah ini pentingnya bagi kita untuk mencari tadi ya, terus mencari ilmu. Kemudian yang kedua, coba perhatikan lingkungan kita, gitu kan. Kemudian yang ketiga, ada kelompok-kelompok yang mereka menyeret kita supaya kita punya pola pikir seperti itu. Ya, makanya tadi saya sampaikan, saat ini memang kaum muslimin itu tidak berperang secara senjata, tidak berperang menggunakan senjata, tapi sesungguhnya kita sedang berperang menggunakan ghazwul fikri, perang pemikiran. Ini yang terus mereka mereka serang kaum muslim itu dengan ghazwul fikri, perang pemikiran. Ya, mulai dianggap bahwa syariat itu hanyalah budaya Arab kan gitu ya, tidak perlu kemudian dibawa-bawa ke Indonesia, misalkan gitu ya. Ucapan assalamualaikum itu budaya Arab, nggak usah sesama kita mengucapkan assalamualaikum, itu budaya Arab. Padahal orang Arab sendiri itu nggak ngerti ucapan assalamualaikum. Ya, gitu. Dulu mereka kalau saling menyapa dengan kawannya, dengan tetangganya, orang Arab itu sebelum Islam datang itu, mereka mengucapkannya dengan ucapan ya sobah, ya masa gitu ya, selamat pagi, selamat sore, itu begitu. Ketika Islam datang, kemudian Rasul mengganti ucapan itu dengan kalimat assalamualaikum. Ini bukan budaya, ini syariat. Ya. Makanya kenapa Nabi sampai bersabda bahwa siapa yang hakul muslim alal muslim, hak seorang muslim kepada muslim yang lain, idza laqitahu fasallim alaihi. Kalau berjumpa maka ucapkan salam. Kan gitu. Kenapa? Karena salam itu kebaikannya bukan hanya dunia, tapi kebaikannya terbawa sampai ke akhirat, kan gitu ya. Nah itu jadi teman-teman sekalian, artinya apa? Untuk poin yang ketiga ini, kalau ada kelompok-kelompok yang memang mereka membawa kita kepada harus pemikiran seperti itu, maka tugas kita adalah kita mesti punya benteng diri, ya, mesti punya benteng diri supaya kita nggak mudah terjebak dengan pola pikir atau cara pandang mereka. Ya. Karena ada sibgoh Allah, ada sibgoh setan. Jadi ada celupan Allah, ada celupan setan. Nah, mereka berusaha begitu. Ya, mereka berusaha mencelup pola pikir kita dengan pola pikir yang diinginkan oleh setan. Gitu. Ya. Allah alam bisawab. Gitunya Din Sep sing sakinahnya. Berikutnya terakhir lahnya jadi ya. Terakhir. Ustaz, bagaimana menurut pandangan Ustaz dengan saudara kita yang setiap tahun baru dan hari Natal dia menyampaikan selamat tahun baru atau Natal, sedangkan itu merupakan kultur umat lain. Ketika itu ingatan, pas diingatkan teh alasannya teh nyateun naon atuh udah asal tidak mengurangi keimanan katanya gitu. Sedangkan pernah dengar ceramah kalau mengikuti suatu kaum maka termasuk golongan kumaha tah. Itu sudah tahu jawabannya. Oh ya, baik. Ada pertanyaan lain mungkin? Asal ngejawab serangan ya. Ya gitu Pak, jantan lamun ngikutin umat lain termasuk udahlah hayat. Ya, jadi itu sudah ada jawabannya. Jadi tinggal bagaimana mau nggak melaksanakan itu gitu kan gitu ya. Jadi kita ini kenapa Nabi Nabi gitu ketika beliau masih ada, beliau masih hidup, itu sudah memprediksi bahwa satu saat kaum muslimin ini menjadi umat yang gampang terbawa arus. Angin ke barat ikut ke barat, angin ke timur ikut ke timur, ya.
Kenapa? Karena nggak punya prinsip dalam hidupnya. Kalau punya prinsip akan ikut-ikut. Maka bagi kita adalah sudah, ya kita harus punya prinsip, ya nggak perlu kemudian kita ikut-ikutan budaya-budaya orang, tidak perlu kita ikut-ikutan orang lain karena orang lain ramai kita ikut-ikutan, tidak, ya. Gitu. Jadi kalau ini kan urusannya, apalagi urusannya akidah, Quran sudah menegaskan lakum dinukum waliyadin. Ya, gitu. Bagi kalian agama kalian, bagi kami agama kami, ya. Sama seperti yang itu ci kopi sareng cain teh, ya gitu. Lamun fahmi resep cai kopi, abdi cain teh. Nah, udah masing-masing silahkan menikmati. Nggak perlu kemudian Fahmi memaksakan saya harus minum air kopi. Nggak perlu. Ya, masing-masing menikmati sesuai dengan seleranya. Lakum dinukum waliyadin. Allah alam bisawab. Ya. Cukup lah ya. Mohon maaf teman-teman yang belum sempat terjawab pertanyaannya. Mudah-mudahan di lain kesempatan kita bisa sama-sama membahas lagi pertanyaannya. Ya. Baik, closing statement terakhir, Ted, sambil tutup doa mungkin. Baik, teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan tadabbur kita pada malam hari ini bisa menjadi wasilah perantara kita semakin dekat dengan Allah, semakin dekat dengan Al-Qur'an, karena tidak ada jalan, tidak ada kebahagiaan kecuali kita menjadi orang-orang yang ahli Quran. Ya. Jangan pernah berhenti untuk terus mentadaburi Quran, terus mempelajari Al-Quran, karena Quran inilah yang akan menerangi kita ketika nanti di hari akhirat. Ya. Ketika kita di alam kubur dalam kesendirian, maka Quran akan menjadi cahaya kita. Ketika kita di padang mahsyar dalam kondisi kesendirian, dalam kondisi setiap orang sibuk dan urusannya masing-masing, tidak sibuk memikirkan pasangannya, tidak mampu berpikir tentang anak-anaknya, dia hanya berpikir tentang dirinya sendiri, maka pada saat itu Quran bisa memberikan naungan kepada orang. Maka teruslah kita berusaha mentadaburi, menggali, dan juga kita berusaha agar pola pikir kita, cara pandang kita sesuai dengan apa yang diinginkan oleh Al-Quran. Mudah-mudahan kalau kita melaksanakan itu semua, ya, dekat dengan Al-Quran, faham Al-Quran, mengamalkan Al-Quran, insya Allah mudah-mudahan kita menjadi ahlul Quran dan juga menjadi ahlullah, ya, keluarganya Allah, gitu. Allah mudahkan, mudah-mudahan Allah mudahkan segala urusan kita semua, baik di dunia maupun di akhirat nanti. Ya, itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa membimbing kita. Allah Subhanahu wa taala senantiasa menanamkan iman ke dalam diri kita dan juga keluarga kita, dan mudah-mudahan kita semua diwafatkan oleh Allah dalam kondisi husnul khatimah. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar.